alirkan air dari gunung, bisa bertanam padi. Tapi di danau Pulai Indah, tak usah kita bahas lagi. Ini pulang saya tinggal mencucukkan aja lagi nih. 6 bulan lagi panen bersama kita. Allah berikan tanah yang luas, dekat pula dari laut, pesisir. Kami di Pekanbaru, kalau mau menengok laut, terserah. Ke kiri Bagan Siapi 7 jam, ke kanan Indragiri Hilir 7 jam, baru nampak laut. Sempat kita koma, baru dapat laut. Yang tak tahan naik mobil, pingsan, muntah-muntah, baru nampak laut. Tapi masyarakat Indragiri Hilir, tanahnya subur, tanaman apa jadi campakkan tumbuh, ikan-ikannya segar. Maka inilah negeri yang penuh dengan keberkahan. Betul? Betul. Jadi kalau ada orang Indragiri Hilir yang tak punya duit, itu 2 kemungkinan. Pertama zuhud, yang kedua bongak. Tapi yakin saya percaya mereka, saya tak perlu kaya nih Pak Ustaz, karena kaya itu nanti di akhirat, kata dia. Tapi kalau dikasih duit banyak, mau juga Pak Ustaz. Maka masyarakat Indragiri Hilir amat sangat bisa menjadi orang yang kaya raya, karena negerinya subur, tanahnya luas, tanamannya menghijau, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Betul? Betul. Apa yang betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa masuk surga itu orang kaya apa orang miskin? Dua-duanya. Memang yang paling enak diam memang. Jamaah kalau saya tanya, diam aja, itu paling selamat. Yang nggak jawab, nanti saya jawab begini. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan satu tempat di surga. Pertanyaannya, yang bisa bangun masjid itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Kalau gitu yang bisa booking tempat di surga orang kaya apa orang miskin? Cerdas. 2, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini nanti di surga. Jari telunjuk dan jari tengah, begitulah dekatnya dengan Nabi. Mau dekat dengan Nabi? Mau menyantuni anak yatim? Yang bisa menyekolahkan anak yatim dari SD, TK, SMP, SMA sampai S1, S2, S3, S teler, S cendol, S bogor, S Bandung, orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Kalau begitu yang bisa dekat Nabi orang kaya apa orang miskin? Jadi Pak Ustaz yang jadi orang miskin ini gimana Pak Ustaz? Sabar aja. Mudah-mudahan dengan kesabaran masuk surga. Amin. Ustaz Somad ini menyepelekan, mentang-mentang dia kaya. Aku tak kaya, tapi Ustaz pakaiannya bagus. Ini baju dikasih hadiah. Nampak tulisannya, hadiah dari pesantren. Itu cincin Ustaz, ini cincin pun hadiah dari Ustaz Yahya, orang Duri. Itu jamnya mahal Pak Ustaz, dikasih Ustaz dari Pontianak. Peci Pak Ustaz, ini pun peci hadiah dari Jakarta, warnanya merah, diangkat jadi jawara Betawi. Sorban Pak Ustaz dikasih jamaah dari Concong. Terus yang punya Ustaz mana? Yang di dalam lah. Saya cuma mau ngasih tahu, aku tidak kaya, tapi saya mau mengajarkan bahwa ajaran agama Islam ini tidak menyuruh orang jadi fakir miskin. Maka tanah yang luas ini kita garap, kita tanam kelapa, apalagi pabrik kelapa terbesar di Indonesia itu berada di Indragiri Hilir. Ekspor impor kelapa. Kali waktu di Makkah, waktu musim haji, dari Kairo naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Di Jeddah kerja, dari Jeddah pulang ke Kairo membawa santan. Karena di Kairo tak ada jual santan. Beli santan banyak-banyak, mau koper-koper, dijual di Kairo. Merek santannya Kara.
Saya sangka Kara ini tak dari mana. Pulang saya ke Riau ceramah, oh pasti pabrik Kara. Rupanya kelapa rakyat dari Indragiri Hilir. Allahu Akbar. Jadi jamaah haji yang terbanyak di 12 kabupaten kota di Riau, 12 kabupaten kota, dari mulai Rokan Hilir sampai Indragiri Hilir, yang terbanyak itu berasal dari Indragiri Hilir. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di tanah suci Makkah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini lapangan apa ya? Lapangan bola. Yang gawangnya mana? Di belakang saya. Saya pura-pura nanya aja. Itu di depan kan dia gawang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang perjalanan tausiah 3 hari ini, hari Jumat, hari Sabtu, inilah hari yang terakhir. Inilah jamaah yang paling berserak-serak. Bertumpuk di sana. Hai guys. Bertumpuk pula di ujung sana. Ada pula 2 orang ibu-ibu jaga gawang di sana. Hati-hati gol, Bu. Ada pula yang di depan kantor. Jadi rupanya orang Danau Pulai Indah ini prinsipnya lain-lain. Yang satu prinsip, aku biarlah becek-becek asal nampakku muka Ustaz Somad. Nah, ini di depan. Kalau kata yang lain tak, aku biarlah tak nampak. Yang penting aku bisa sambil minum es. Kata yang di samping pula, aku tak tahan panas, tak tahan kena lumpur. Yang penting dengar suaranya aja macam sandiwara radio jadilah. Nah, itulah kata mereka yang di belakang sana. Masya Allah, tabarakallah. Bergantung-gantung mereka di tepi pagar ini. Siapa yang terkurung di situ? Siapa mereka? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tahu, walaupun mata saya ke depan, tapi ujung mata di derita dia yang melambai-lambainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan negeri ini mesti kita jaga. Siap menjaga berkahnya? Insyaallah bisa mata. Bagaimana cara menjaga berkahnya? Ini dia cara menjaga. Yang pertama adalah merajut ukhuwah Islamiyah bersatu. Ini acara besar ini ditajak oleh siapa? Rupanya bersatu 4 masjid ditambah majelis taklim wirid yasin bersama-sama, akhirnya terwujudlah acara ini. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Yang tampil ke depan protokol, yang tampil ke depan anak-anak mengaji, yang tampil ke depan Bapak Wali, yang tampil ke depan Pak Bupati, yang tampil ke depan Ustaz Abdul Somad. Tak ada. Berikut ini mari kita dengarkan pemasang tenda. Padahal pemasang tenda ini jasanya besar. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari tukang drone. Lambaikan semua tangan ke drone. Oke. Nah, jangan turun sebelum saya suruh turun. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ambil langsung naik ke atas bang, ambil. Kalau tak pandai nanti gua ajarkan. Gitu caranya, ada. Gitu cara mengusir drone. Udah, turunkan tangannya. Jangan lama-lama, nanti ketiak basah.
Nah, nanti videonya tolong kirim ke tim Ustaz Abdul Somad ya Bang. Nah, nanti kita akan upload di Instagram. Bukti nih masyarakat mulai pindah menghadiri tabligh akbar. Nampak mereka dari atas. Luar biasa yang kayak gini itu Pak Ustaz ya. Iya. Itu yang dibawa macam itu apa tuh? Itu danau. Pandailah saya jawab gitu Pak Ustaz. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita jaga keindahan negeri yang penuh dengan keberkahan ini. Kita kalau jumpa orang punya anak, kita doakan berkahnya. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga anakmu berkah. Kalau ada orang nikah, kita doakan berkahnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau ada orang ulang tahun, kita doakan berkahnya. Barakallahu laka fi umrik. Semoga diberikan berkah. Dan kalau kita jumpa, selalu kita doakan orang itu dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sinangmu, berkah istrimu, berkah keluargamu, berkah negerimu, berkah ilmumu, berkah hidupmu, berkah matimu. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan insyaallah. Amin. Apa yang menghilangkan berkah? Yang pertama, yang menghilangkan berkah itu adalah putus tali silaturahim. Apa pula tali tarik tambang? Nabi pernah menyampaikan tausiah, lalu kata Nabi, ada rahmat Allah mau turun, tapi berkahnya tidak turun, gara-gara ada yang memutus tali silaturahim. Ini silaturahim kalau ada yang putus, tidak akan turun rahmat ke sini. Mudah-mudahan semua yang hadir ini silaturahimnya sudah tersambung. Amin. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi ini sebetulnya tabligh akbar ini dalam rangka menyambung tali silaturahim. Tolong Abang Ron jangan lagi dekat-dekat, itu udah banyak orang tuh mau melambai-lambai lagi. Nah, nanti asik melambai-lambai. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan pula membawa rambai. Kalau aku sedang ceramah, jangan tangan melambai-lambai. Saya kalau diginikan terus, berpantun terus, makin dekat pula dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim ini kalau sampai putus, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun duitnya banyak, walaupun zikirnya banyak, kalau dia memutus tali silaturahim, maka tidak masuk surga. Hadisnya Sahih Al-Bukhari dan hadisnya Sahih Muslim. Siap jaga silaturahim, siap jaga ukhuwah Islamiyah, siap jaga persatuan. Ibu-ibu punya grup wirid Yasin. Hari apa wiridnya, Bu? Pagi, sore, siang, malam? Habis zuhur, habis asar? Habis zuhur? Mantap. Ada ibu-ibu rajin betul wirid Yasin. Pas disuruh baca Yasin, nggak bisa. Kalau ditanya, kenapa rajin wirid Yasin? Aku jualan bakwan, Pak Ustaz. Boleh. Bakwannya laku, pahalanya dapat. Amin. Yang satu lagi, ibu rajin wirid Yasin. Oh, nggak pernah absen Pak Ustaz. Oh, ngapain ke sana? Aku mau menunjukkan cincinku 3. Gatal ya. Rupanya rantainya besar. Yang satu lagi pergi wirid Yasin tujuannya untuk apa? Mau menengok hasil dari sudah sebulan minum jus bengkoang, sudah glowing atau belum? Alhamdulillah, ini berkat jus bengkoang. Gimana hasilnya? Muka putih, tangan hitam. Innamal a'malu binniyat. Kita luruskan niat. Kenapa membaca Yasin?
Karena kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah segala kesulitan. Ibu-ibu, nanti habis wirid Yasin, doakan supaya rezeki masyarakat kita dimudahkan Allah Ta'ala. Makanya kalau ada jamaah yang sakit-sakit, selalu dibacakan Yasin, 2 gendangnya. Kalau tak mudah sehat, mudah matinya. Inilah ibu, dibilang mati ketawa pula dia. Oh, ini sedih dah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak masih ada wirid Yasin, Pak? Masih? Pagi, siang, apa malam? Malam. Di rumah-rumah. Dah bagus di rumah. Tapi kalau bisa habis isya, jangan habis maghrib. Karena kalau dibuat habis maghrib, masjid kosong, tak ada orang sholat isya. Habis sholat isya baru. Kalau habis isya kemalaman lah Pak Ustaz. Jam 8 kau bilang kemalaman. Waktu nonton bola jam 2 kau bilang kesiangan. Habiskan dulu sholat maghrib, habis sholat isya, baru wirid Yasin. Wirid Yasin bagus. Pindah rumah baru baca Yasin bagus. Dapat mobil baru beli baca Yasin bagus. Tapi jangan menunggu ada momen baru baca Yasin. Quran itu bukan cuma surat Yasin saja, ada surat yang lain. Yasin dibaca untuk mendapat pahala, untuk mendapatkan keberkahan. Tapi inti dari surat Yasin, karena ini yang hadir, yang jadi panitia ini adalah 400 anggota grup Yasin pasukan inti. Adapun yang lain ini adalah entah pasukan juz amma, entah ikro, entah apa. Pokoknya semuanya pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menurunkan barokahnya dengan kecintaan kita pada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Itu enaknya kalau kita baca ramai-ramai, suaranya jelas, dan yang nggak hafal tak ketahuan. Sama macam wirid Yasin kalau ramai-ramai, mana tahu kita yang tak bisa ngaji. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qauman ma'un fahum. Masya Allah, ada yang bersuara, ada yang mulut aja bergerak. Makanya nanti dirubah caranya. Bapak Ibu, kita sudah lama baca Yasin, pada petang ini kita robah 5 ayat satu orang. Oke, yang pertama silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Silakan Bu, sebelah. Jangan diejek, jangan pula kau tak pandai kan? Tak pandai kan? Hari gini ibu-ibu ada yang sibuk dengan drama Korea, ada yang mabuk dengan artis India, ada yang asik TikTok sampai lah kita makan pagi. Masih ada yang mau datang wirid Yasin. Alhamdulillah. Syukur, percaya aja dia sakit. Mudah-mudahan sakit betulan. Mudah-mudahan sehat. Amin.
Lanjutkan yang ketiga, sehingga bacaannya bagus. Pertama, membaca. Kedua, memahami maknanya. Ketiga, mengamalkan. Keempat, mengajarkan. Ibu siap mengajarkan Yasin ke anak-anak ibu? Bapak siap mengajarkan Yasin ke anak-anak bapak? Kalau Ustaz Abdul Somad mati, siap mengirimkan hadiah pahala Yasinnya untuk saya? Dah selesai. Apalah yang mau ku cari jauh-jauh datang kemari? Aku bukan mau kampanye jadi gubernur. Aku bukan mau jadi presiden. Aku ustad. Sampai mati tetap jadi ustad. Yang kuinginkan dapat amal jariah, sehingga masyarakat ini nanti mengirimkan untuk almarhum Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan sekarang. Apakah Bapak Ibu yakin di Tanah Lapang ini masih ada lagi tabligh akbar tahun 2050? Yakin? Yakin? Saya yakin dan percaya 2050 saya tetap akan ceramah di sini. Siapa yang akan jadi ketua panitianya? Ini ketua panitianya. Siap? Oh, siap mereka. Ini ketua panitia, saya penceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu udah meninggal. Tinggal kami aja yang udah meninggal. Itulah enaknya kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya bersih. Dibilang udah meninggal pun dia ketawa. Kenapa? Hatinya bersih. Kalau ditengoklah dari bentuk badan saya yang kurus kering ini, menengok bapak-bapak yang sehat, kalau ditengok nampaknya siapa yang lebih dulu mati, nampaknya saya lebih dulu. Pas saya bilang gitu sama jamaah, saya lebih dulu. Janganlah Pak Ustaz. Maksudnya, saya lebih dulu mengiring jenazah kalian. Mati itu hanya istirahat dari segala keluh kesah dunia ini. Betul? Yang sudah capek dengan kehidupan dunia. Lahir ayah meninggal, lahir emak meninggal, lahir kesulitan hidup, lahir kesusahan. Jangan kecewa dengan hidup, karena susah sementara. Yang sakit sementara, yang kaya sementara, yang berkuasa sementara. Kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Kalau orang kaya masuk ruang ICU, ditanya sama dokter, keluarga, ini saya bawa kertas, kita mau matikan sekarang atau nanti? Kata keluarga, nanti aja. Oke, kita pasang alatnya ya. Dipasang, dimasukkanlah pipa, biar matinya tertunda. Almarhumah sama saya berpesan, aku nanti kalau sakit, jangan kau bawa ke tempat itu, jangan kau pasang pipa, mati-matilah. Saya pun berpesan juga ke keluarga saya, kalau nampak kalian aku sakit, jangan kalian masukkan ke akuarium itu, jangan kalian pasangkan pipa itu, mati-mati aja lah. Karena tak tertolong lagi, itu hanya membantu saja. Makin lama, aku menangis di ruang. Kita semua akan mati menghadap Allah SWT. Yang kita bawa hanya amal soleh, apa pula soman. Anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil. Maulah pula anak-anak kecil ini mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad yang anak muda. Jadi saya ini orangnya penasaran juga. Saya tanya lah psikolog, ada seorang psikolog di UIN, doktor dia. Psikolog, saya bilang, iya. Kenapa anak-anak kecil ini mau mendengar ceramah saya? Saya ini kan udah tua, tak seumur sama mereka. Kata mereka, karena Ustadz selalu memakai bahasa mereka, jadi mereka merasa seumur dengan Ustadz. Apa? Itu faktor yang pertama. Ustadz cerita tentang Spiderman, Upin Ipin, Bang Saleh, Jarjit, Meme. Jadi mereka merasa Ustadz satu dunia dengan mereka. Kemudian ada satu faktor lagi Ustadz. Apa itu? Emak mereka di rumah selalu menonton itu sehingga anaknya tahu. Oh betul. Karena waktu saya sedang lewat,
ada anak kecil, Ustaz, ada di handphone mama. Saya tanya, ayah kau tahu nggak? Ada sebagian bapak-bapak nih marah sampai dibantingnya pintu kamar. Jangan lagi Ustadz ini ada di kamar kita. Dia ini yang menghabiskan 4 giga. Tapi ada pula bapak tuh yang bersyukur, gara-gara Ustadz Somad lah biniku itu berjilbab sekarang. Dulu biniku tuh Pak Ustadz macam mak lampir. Gara-gara Ustadz lah biniku itu sekarang bersoleknya untuk aku. Dulu dia berbincu, berbedak, bersolek untuk laki orang. Kalau di rumah macam sundel bolong. Kalau mau keluar rumah, lipstiknya 2 inci. Kalau dia mau pergi Pak Ustadz, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Itulah dicampurnya ke dalam bakwan. Pas aku makan, yummy. Rupanya dakinya sudah cair. Berkat ceramah Pak Ustadz, alhamdulillah. Pernah suatu hari Pak Ustadz, waktu dia pergi undangan, dicukurnya bulu matanya Pak Ustadz, gara-gara menengok korban iklan TV. Begitu pas mau berangkat, rupanya habis pula alat kosmetik yang itu. Untunglah ada spidol penghitung sawit Pak Ustadz, yang di whiteboardku itu, dipasang. Kawan pula menelpon, kita berangkat say. Ya sebentar, sikit lagi. Berangkat. Taulah spidol whiteboard. Sampai di tempat undangan, kipas angin mati, rendangnya pedas, meleleh. Diambil sapu tangan, panas ya iya. Semua orang senyum. Makin senyum orang makin pede. Masya Allah, makin glowing ya. Iya. Rupanya entah kemana-mana udah pulang ke rumah Pak Ustadz, lampu belum juga hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang, aku ini bang. Dibuka pintu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa ini setan ini tapi aku ini apa? Sejak mendengar ceramah Pak Ustadz, istriku itu sekarang Pak Ustadz, Masya Allah, dialah bidadari surga yang turun dari pokok jengkol Pak Ustadz. Ibu-ibu sehat semua Bu? Masya Allah. Rupanya di sini pakai grup-grup. Ada yang jilbabnya warna pink. Hai Besti. Ada yang jilbabnya pakai warna, apa warnanya ini? Pokoknya saya sampai kemarin ini buta warna sekarang. Nah, ada di sana grupnya hijau pucuk pisang. Masya Allah, ada lagi grupnya macam-macam. Saya sekarang ini Bu, Ibu kalau melihat ke atas ini kan cuma melihat warna merah aja. Tapi saya ke bawah ini melihat seakan-akan pelangi sedang turun dari langit. Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya kalau saya bilang begitu, so sweet. Kalau istrinya solihah, sudah berjilbab panjang, sudah pengajian, sudah wirid yasin, insya Allah tugas bapak tidak begitu berat lagi Pak. Jadi istri-istri kalau ikut wirid yasin, bapak izinkan apa tidak? Izinkan. Bang aku pergi wirid yasin, pergilah deh. Abang kemana? Abang mau main gaplik sebentar. Apa isi ceramah Ustadz Somad itu tadi bang? Apa isi ceramah Ustadz Somad itu tadi dek? Kata dia bang, abang izinkan aja aku pengajian, tambah anggaran belanja, insya Allah abang masuk surga. Tak ada aku bilang begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga keberkahan ini dengan menjaga kesolehannya masing-masing. Bapaknya solihah, astagfirullah. Soalnya sekarang ada namanya bapak solihah. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Tapi kalau laki-laki yang sholat di rumah, itu berarti laki-laki, bukan saya yang bilang. Ibu jangan jawab, karena boleh jadi jawaban ibu akan menyakitkan hati suami. Jawab aja dalam hati, oke? Selama menikah,
Berapa kali suami ibu mengajak tahajud malam? Jangan jawab. Ya Allah, malam ini mudah-mudahan suami-suami ini membangunkan istrinya untuk tahajud malam. Selama ini bangun, buatkan kopi. Bangun, aku mau pergi keluar, aku takut hantu, tolong kau kawannya. Bangun, tapi nanti malam dibangunkannya. Ya, mari kita sholat tahajud, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Dia kalau orang baru-baru nikah itu bangun ya, gitu. Tapi kalau udah bangun, Masya Allah, tabarakallah. Beruntunglah seorang perempuan yang suaminya membangunkan tengah malam, mengajaknya sholat tahajud. Adinda, ayatnya mau ayat cinta atau ayat apa ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai sholat, istrinya bertanya, kenapa ayat abang tak berbunyi? Sholat tahajud itu sama macam sholat maghrib, sholat isya, sholat jumat, sholat idul fitri, idul adha, bang. Kenapa abang tak berbunyi? Mohon maaf, abang baru kursus, baru imam zuhur. Jadi imam zuhur ini modalnya takbir aja. Saking kan groginya, bangkit dari rukuk pun takbir. Allahu Akbar. Kata makmum di belakang, Sami Allah kali. Suatu ketika saya dalam perjalanan dari Tembilahan ke Pekanbaru. Dari Rengat sebelah kiri ada rumah makan Melayu yang enak rasanya, maknus. Singgahlah kami ke situ mau sholat. Pas di belakang, tegaklah saya menunggu imam nih. Panjang kali ayatnya, tapi saya menikmati. Dalam hati saya, satu sisi saya senang, ayatnya enak, suaranya bagus. Tapi dalam hati saya, kenapa lah panjang kali? Aku mau makan ini. Siapa lah imam nih, penasaran. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nampak saya muka, rupanya Pak Wardan. Sejak itulah kalau beliau ada, tak pede saya jadi imam. Asal nampak saya beliau, Mas Ju Ustaz jadi imam? Enggak, termasuk subuh tadi. Subuh tadi saya diminta jadi imam. Kalau Somad maju? Enggak, Pak Wardan. 12 kabupaten kota Seriau ini, kalau kalian tak percaya, adakanlah musabakoh antar bupati. Yakin saya Pak Imam ini, Pak Wardan juara satu. Allahu Akbar. Indragiri Hilir ini negerinya para ulama, betul? Bupatinya bisa jadi imam, bacaan ayatnya bagus, sholawatnya mantap, sholawat nariyah. Maka saya tadi terkejut waktu membaca Quran anak kecil. Dalam hati saya, kenapa anak kecil pula yang baca Quran? Macam tak ada kori hebat di sini. Pas saya dengar suara ngajinya Ar-Rahman, malu saya dalam hati. Ya Allah, sebenarnya masyarakat Danau Pulai Indah mau ngasih tahu, hei Abdul Somad, di sini anak kecil aja begitu hebatnya, apalagi mak ayahnya. Betul? Mau tepuk tangan hati-hati tuh. Makanya kalau ada orang Indragiri Hilir ini yang tak pandai mengaji, cepat-cepatlah pindah ke kabupaten lain. Betul Bu? Betul Pak? Agak sepi suaranya gitu. Oh, betul katanya. Mana topi kamu? Kenapa sampai jatuh ke lumpur tadi? Yang mengawal saya ini luar biasa. Sebelah kanan Bapak Babin Kamtipmas, sebelah kiri Bapak Babinsa, ditambah lagi pemuda Pancasila. Pancasila! Kenapa lah Ustaz Somad ini kemana-mana ceramah selalu dikawal pemuda Pancasila? Banyak orang yang bertanya-tanya, apa hubungan Ustaz dengan pemuda Pancasila? Tunggu sebentar ya. 2 kartu pemuda Pancasila saya. Nah, macam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, STNK BPKB ada, nanti kutunjukkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada juga saudara-saudara kita dari Banser tadi mengawal.
bersama kita berkumpul. Siapa yang paling mulia? Apakah Abdul Somad yang di atas pentas tinggi, pakai atap, pakai tenda, dimuliakan, dihormati, dikawal? Apakah yang paling mulia yang di atas? Belum tentu. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga bukan karena dimuliakan, tapi karena doa saudaraku yang di bawah, yang tak pakai karpet, yang duduk di atas lumpur, yang kena panas. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena mereka. Betul? Oh, betul pula. Betul. Siapa yang dalam hatinya ada angkuh, sombong, man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin, siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Yang membuat kita ini tak bisa bersilaturahim gara-gara gara-gara angkuh. Ibu doakan Ustaz Somad jangan jadi ustaz yang sombong ya, Bu. Kalau saya sombong, Bapak mau menegur saya, Pak? Mau meluruskan saya? Mau, kata anak. Tuh hebatnya anak-anak pemberani dari Indragiri Hilir nih. Yang saya tanya bapaknya, anaknya menjawab. Bapak mau meluruskan saya? Mau, kata anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang hati kita ini sudah luka duluan gara-gara cakap orang yang sombong. Betul? Kalau kaca jatuh ke lantai masih bisa direkat, kalau galah patah masih bisa disambung. Tapi kalau sudah hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Betul? Maka jaga hati, jangan sampai sakit hati. Naik mobil dari Tembilahan ke Danau Pulai Indah, yang nginjak rem kaki, yang ngerobak porsnel, apa namanya itu? Porsnel yang gigi, tangan. Tapi yang tertulis di jalan, hati-hati. Kenapa bukan kaki-kaki? Kenapa bukan tangan-tangan? Padahal yang menengok jalan adalah mata. Karena semua berawal dari hati. Siapa yang bisa mengumpulkan umat Nabi Muhammad SAW sebanyak ini? Kalau saya tanya, bisa jawab dengan jujur? Bisa jawab dengan jujur? Ini di absen Pak Bupati atau gimana? Tidak. Pak Bupati memaksa Pak Camat memaksa Pak Kades memaksa Pak Kadus memaksa Pak RT. Awas kalau tak datang nanti Ustaz Somad marah-marah. Ada begitu? Ini ada dikasih sembako. Ini datang karena hati yang sudah tertawan karena cinta. Cinta karena Allah Subhanahu. Ada nanti di akhirat orang-orang yang dapat tenda di padang mahsyar, ditanya oleh Allah, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang berkasih sayang karena aku? Padang mahsyar, bukan padang panjang. Padahal tadi malam banyak yang cemas akan turun hujan. Berdoalah bapak dan ibu, ya Allah jangan turunkan hujan. Ada yang cemas nanti kepanasan, ya Allah lindungi dengan awan. Doa itu terkabul. Hujan tak turun, awan berada di atas. Masya Allah. Ini doa orang-orang yang soleh-soleh ini. Doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Semangat jamaah. Ada gunanya sholat tahajud kita banyak kalau mati su'ul khatimah? Tak ada. Ada gunanya kita banyak haji dan umrah kalau mati su'ul khatimah? Tak ada. Maka yang paling penting adalah mati dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cara yang pertama supaya berkah itu turun adalah jaga silaturahim. Yang kedua, cara supaya tetap berkah adalah barokah akan melimpah dengan sodakoh. Sodakoh membuat tumbuh. Dalilnya mana? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamitsali habbah, menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Satu tumbuh 7, tumbuh 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Wallahu wasi'un alim. Jadi kalau mau negeri kita ini berkah, maka banyak-banyak Biasanya kalau saya tabligh akbar, orang ramai, itu ada kotak-kotak sedekah.
Tapi anehnya di Danau Pulai Indah ini tak ada kotak sodako saya lihat. Hah? Udah lewat. Tolong sodako, mainkan kotak-kotak. Kalau tak ada kotak, sorban saya ini bawakan. Mana? Abang-abang PP 4 orang bawa. Tarik semua rantai gelang ibu.